Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih kepada Pak dan aku mampu matkul mata kuliah yang profesional. Izinkan saya Ibni Rizky Kholis dengan NIM B0000230014 mempresentasikan hasil seminar proposal yang sudah saya kerjakan. Nah, dari saya mengangkat judul yang itu inovasi literasi berbasis agama untuk pembentukan karakter siswa di PPTG Al-Islam Balik Jambi. Nah, kenapa saya mengambil ini? Mungkin nanti saya akan jelaskan lebih mendalam di penjelasan di bawah. Nah, ini PPTG Al-Islam Balik Jambi itu salah satu pondok pesantren yang ada di Balik Jambi. Nah, langsung saja dari atas ini, kenapa rendahnya tingkat literasi pembacaan siswa di Indonesia itu berdasarkan skor PISA. Di Indonesia ini memiliki skor literasi itu sekitar 59. Nah, nanti untuk lebih jelasnya nanti karena ini abstrak singkat saja bahwa kata kunci seperti yang judul tadi, inovasi literasi berbasis agama membentukkan karakter berpikir kritis dan pesantren. Nah, di sini langsung saja di pendahuluan. Nah, pendahuluan ini yang paragraf pertama itu saya mengangkat dari masalah atau dari masalah-masalah nasional secara skala. Di kenapa dari skornya ini, yaitu dari sumber-sumber yang sudah saya baca. Jadi ini berangkat dari masalah-masalah yang ada di Indonesia. Nah, ini menurut dari ini menggunakan teori dari atas tentang penanaman terus selanjutnya paragraf kedua itu menjelaskan tentang pembinaan literasi berbasis agama yang diimplementasikan pada lembaga pendidikan, yaitu di PPTG nilai ilahiyah seperti kejujuran, amanah, selanjutnya yaitu langsung saja yang paragraf berikutnya. Sebelumnya untuk yang paragraf ini lebih ditekankan pada suatu nasana, keteladanan di situ. Nah, untuk yang ini juga jumlah atau sekitar 30%, atau di sini juga bisa dibilang ini paragraf ini melalui program. Terus yang selanjutnya itu fenomena. Di sini karakter. Di sini fenomena penguatan karakter berbasis literasi ini terus berkembang seiring dengan kebutuhan zaman. Ditinjau terhadap literatur akademik menunjukkan adanya kesenjangan fokus penelitian. Nah, di sini di PPTG Al-Islam Balik Jambi itu salah penguatan
literasinya dengan mengadakan sedikit waktu untuk membaca buku. Maksudnya itu kayak dibuat seperti halako. Setelah itu dikasih beberapa menit untuk membaca. Setelah itu diminta untuk memberikan kayak kesimpulan atau apa yang kalian dapat dari membaca buku itu. Nah, langsung saja yaitu tujuan penelitian pada seminar proposal ini yaitu penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekurangan dalam kajian-kajian ilmiah dengan bertujuan menjelaskan bagaimana inovasi literasi agama yang modern mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis di PPTG Al-Islam Malaysia. Jadi lebih ditekankan pada berpikir kritis gitu. Jadi untuk lebih jelasnya nanti kita bahas di bawah-bawahnya. Nah, untuk metode ini menggunakan metode kualitatif karena saya dengan wawancara, setelah itu juga observasi lapangan, setelah itu observasi dengan pengamatan sebagainya. Nah, untuk lokasinya saya juga meninjau langsung karena juga berdebat berempatnya juga dekat dari rumah itu. Nah, sumber data primer yaitu dari yang saya peroleh langsung dari tangan pertama di lokasi penelitian yaitu mudir pondok pesantren yaitu Ustadz Rozak Afifi. Nah, setelah itu Ustadz pondok seperti Ustadz Usama, Ustadz Zud, Ustadz Yuli dan sebagainya, serta beberapa santri yang saya wawancarai itu. Eh, Setelah itu untuk beberapa kali saya melakukan wawancara itu menggunakan semi struktur, jadi fleksibel waktunya. Jadi tidak melulu untuk percakapan secara harus sesuai tag dan sebagainya, tapi secara natural, jadi spontan lah itu. Nah, untuk data sekunder, yaitu saya mengambil dari beberapa artikel yang ada di jurnal-jurnal yang lain dengan yang pas lah dengan judul yang sudah saya ambil tadi. Nah, teknik pengumpulannya yaitu yang sudah saya berikan tadi, observasi penelitian non partisipan yaitu lebih kayak mengamati saja dan sebagainya. Saya itu menggunakan teknik wawancara, yaitu tadi saya mewawancarai mudir pondok, ustadz pondok, dan santri-santri yang lain itu. Nah, setelah itu hasil dan pembahasan. Nah, ini hasil saya berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi itu di PPTK Al-Islam Jambe. Sebagian yang saya dapat nanti saya akan bahas di bawah-bawah. Yang pertama itu membumikan literasi, merawat tradisi. Nah, potret inovasi pendidikan di PPTG Al-Islam Kali Jambi. Nah, jadi untuk ketika kita mendengar kitab pesantren itu bayangannya seperti kayak kitab kuning, terus setelah itu ngaji, terus itu menulis kitab-kitab background dan sebagainya. Nah, akan tetapi di pondok pesantren PPTG Al-Islam Kali Jambi ini sangat berbeda dari pondok-pondok yang ada di sekitar Kali Jambi ini. Yang mana eh, pondok pesantren ini lebih apa lebih menanamkan kayak program literasi berbasis agama. Jadi program-program yang ada itu dikaitkan dengan literasi dengan berdasarkan agama.
Itu. Setelah itu pilar pertama yaitu literasi Qur'ani dan kitab. Karena backgroundnya tahfidz atau menghafal, jadi tidak lepas dari literasi Qur'ani. Karena dan kitab, karena Al-Quran itu kitab Allah itu. Setelah itu yang kedua menantang krisis membaca. Jadi menumbuhkan nalar kritis di balik dinding pesantren. Jadi di pondok pesantren ini meskipun di pondok, kan tetapi mereka dituntut untuk membaca sebanyak-banyaknya buku yang mereka punya. Bahkan di perpus itu ada beberapa santri itu yang sudah hampir membaca semua buku yang ada. Tuh, jadi meskipun di pondok itu para santri aktif membaca itu. Jadi uh, menantang lah krisis membaca gitu. Setelah itu yaitu buah manis di lapangan menuju profil insan beradab. Nah, jadi teori ini yang muluk-muluk tidak akan ada artinya tanpa dampak nyata. Karena literasi itu karena ini bertujuannya untuk penanaman karakter. Jadi tidak hanya teori saja, tapi untuk berdampak ke depannya. Nah, yang untuk pembentukan karakter yang akhlakul karimah. Nah, pesantren ini bernilainya fundamental seperti yang sudah saya sampaikan tadi, internalisasi nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, amanah, dan tanggung jawab itu sangat-sangat ditekankan di pondok ini. Seperti peningkatan karakter mandiri yang struktur dan sebagainya. Ini disiplin yang tumbuh dari model habituasi atau kebiasaan itu. Setelah itu lahirnya profil lulusan yang seimbang. Jadi dari pondok ini menghasilkan yaitu bisa dibilang sedang mencetak robot kalau kata Ustaz Zuli itu kita sedang merakit robot untuk persiapan masa yang akan datang gitu. Dengan berdasarkan atau yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Nah, setelah itu, untuk sebelumnya itu kita mengangkat dari teorinya Prof. Syed Muhammad Naikwi ke atas itu ya. Nah, setelah itu konstruksi program literasi berpengetahuan, tradisi, dan modernitas. Nah, model pendidik yang tidak lagi memandang literasi hanya sekedar mekanisme sekuler atau sebatas kemampuan baca tulis dan sebagainya. Tetapi di pondok ini mereka mereformulasikan untuk spiritual karena berdasar apa yang tadi saya ambil judulnya itu kan berbasis agama. Jadi tidak lepas yang dengan agama. Seperti contohnya literasi Qurani dan kitab sebagai fondasi klasik dan setelah itu literasi media digital dan sebagai adaptasi modern. Jadi mereka tidak dan sebagainya. Setelah itu inovasi mainstream literatif book. Ya, ini program yang beberapa bulan ini di pondok pesantren ini diterapkan. Yaitu yang tadi sudah saya sampaikan itu instruksi praktis yang memandu santri dalam mencetak rekam jejak literasi, menetapkan target bacaan hingga menuliskan refleksi harian. Jadi mereka diminta beberapa menit itu ketika kumpul itu membaca suatu buku lah. Itu setelah itu dimintakan kesimpulan dan sebagainya atau apa yang kalian dapat. Setelah itu kalian bisa merefleksikan kata dari ustadznya gitu. Setelah itu stimulasi kemampuan berpikir kritis melalui integrasi modern. Nah, salah satu
temuan krusial dalam penelitian itu yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu kan tadi kurangnya minat baca di Indonesia. Jadi rata-ratanya ya segitulah. Nah, problem tersebut diantisipasi melalui berpikir kritis yang diturunkan ke dalam dua pola interaksi. Jadi dari semua yang masalah-masalah di Indonesia tadi, pesantren ini memberikan apa stimulasi atau antisipasi lah. Yang pertama itu melalui kajian kitab kuning yang dianalogis, yang santri tidak lagi diposisikan sebagai pendengar pasif, mereka dilatih untuk menganalisis teks-teks klasik lah dan sebagainya. Yang kedua melalui filter informasi digital, jadi lewat dari program-program dari berita-berita digital dan sebagainya atau kajian-kajian yang dituliskan di teks-teks gitu. Setelah itu dampak empiris terhadap pembentukan karakter santri. Nah, di sini sangatlah yang poin pentingnya ini itu peningkatan karakter mandiri. Program ini yang sangat ditekankan karena dituntut di pesantren yang mana dan tidak lain dan bukan untuk dilatih mandiri. Setelah itu peningkatan kedisiplinan yang signifikan. Jadi mereka dibiasakan atau habituasi dari ibadah harian berbasis pesantren itu untuk melatih mereka untuk terbiasa semua hal-hal yang yang positif gitu. Yaitu profil lulusan yang seimbang insan beradab. Jadi mereka dituntut untuk ya bukan dituntut sepenuhnya jadi karena mereka juga pesantren jadi harus sebisa mungkin untuk berlatih lah untuk apa yang sudah mereka dapatkan, yang melainkan juga memiliki etos kerja yang kuat serta empati ya sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Jadi mereka ini juga dituntut atau diajarkan untuk memiliki empati yang sangat tinggi atau sosial yang tinggi di tengah masyarakat. Oke. Nah, langsung saja ini kesimpulan dari seminar proposal saya itu pertama yaitu meningkatkan literasi dan karakter generasi muda memerlukan sinergi antara kesakapan intelektual dan kematangan spiritual. Setelah itu eh, menjadikan mod pembinaan atau inovasi My Dream Literary Book dan digitalisasi dakwah itu sebagai bukti bahwa pesantren mampu beradaptasi di sekitar tanpa kehilangan jati diri. Setelah itu penguatan literasi yang komprehensif terhadap generasi muda di Indonesia, khususnya para santri, mampu menjadi garda terdepan dalam mewujudkan masyarakat yang cerdas, berkarakter, dan bermartabat di masa depan. Jadi mereka disiapkan untuk menjadi penerus-penerus generasi-generasi di Indonesia yang akan datang. Gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak salah atau kesalahan-kesalahan yang tidak sengaja maupun disengaja, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.